Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunita Rahayu dari kelas 11 AP Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan bahas materi Bahasa Indonesia mengenai menyusun karya ilmiah. Yang pertama itu pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah. Ketiga, tujuan karya ilmiah. Keempat, struktur karya ilmiah. Dan kelima, langkah-langkah karya ilmiah. Dan yang ciri-ciri karya ilmiah. Yang ketujuh, kebahasaan. Pengertian karya ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya, yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersatuan bahasa, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya. Kedua, bentuk karya ilmiah terbagi atas karya ilmiah berbentuk makalah, karya ilmiah berbentuk laporan ilmiah yang dibukukan, buku ilmiah. Karya ilmiah berbentuk makalah pada umumnya disusun untuk penulisan di dalam publikasi ilmiah, misalnya jurnal ilmu pengetahuan atau majalah ilmu pengetahuan dan sebagainya. Maka ciri pokok makalah adalah singkatan, hanya pokok-pokok saja dan tanpa daftar isi. Karya ilmiah yang berbentuk laporan ilmiah yang dibukukan. Karya ilmiah jenis ini biasanya ditulis untuk melaporkan hasil-hasil penelitian, observasi, atau survei yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang. Laporan ilmiah yang menjadi persyaratan akademis di perguruan tinggi biasanya disebut skripsi, yang biasanya dijadikan persyaratan untuk karya ilmiah jenjang S1, tesis untuk jenjang S2, dan disertai untuk jenjang S3. Buku ilmiah. Buku ilmiah karya ilmiah yang tersusun dan tercetak dalam bentuk buku oleh sebuah penerbit buku umum untuk dijual secara komersial di pasar. Buku ilmiah dapat berisi pelajaran khusus sampai ilmu pengetahuan umum yang lain. Tujuan karya ilmiah. Yang pertama, memberi penjelasan. Yang kedua, memberi komentar atau penilaian. Yang ketiga, memberi saran. Yang keempat, menyampaikan sanggahan. Dan yang kelima, membuktikan hipotesa. Struktur karya ilmiah. Yang pertama, judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam suatu frasa yang jelas dan lengkap. Yang kedua, pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Ketiga, kerangka teoretik. Kerangka teoretik disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Keempat, metodologis. Penelitian dalam karya tulis yang merupakan hasil penelitian perlu dicantumkan pula bagian yang disebut dengan metode penelitian. Yang kelima, pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah, tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Yang ketujuh, daftar pustaka. Memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah,
baik sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, atau sumber-sumber lain dari internet. Dan yang keenam, simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Yang kelima, langkah-langkah menyusun karya ilmiah. Yang pertama, menentukan tema atau topik penelitian. Yang kedua, membuat outline atau karangan penelitian, kerangka penelitian. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Yang keempat, survei lapangan. Yang kelima, membangun bibliografi. Yang keenam, menyusun hipotesis. Yang ketujuh, menyusun rancangan penelitian. Yang ke-8, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Yang ke-9, melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data. Yang ke-10, menganalisis dan menginterpretasikan data. Yang ke-11, merumuskan kesimpulan dan teori. Ciri-ciri karya ilmiah: logis, yaitu segala sesuatu yang disajikan beralasan dan diterima dengan akal sehat. Sistematis, yaitu disusun menurut aturan tertentu. Objektif, yaitu menyampaikan data dan fakta. Tuntas. Seksama, yaitu berusaha menghindari dari kesalahan. Jelas, yaitu mengungkapkan maksud dan tujuan secara jelas. Terbuka, yaitu sewaktu-waktu dapat berubah jika ada pendapat baru yang lebih benar. Berlaku umum, yaitu kesimpulan berlaku bagi semua populasinya. Kebenarannya dapat diuji. Pengujiannya memperhatikan santunan bahasa dan tata tulis yang umum. Kebahasaan. Kalimat harus jelas, tidak perlu panjang. Kalau memang ide, hanya cukup dengan kalimat pendek. Yang kedua, usahakan kalimat yang dihasilkan jangan sampai membingungkan pembaca. Yang ketiga, pilihlah kata yang tepat untuk diacuannya. Yang keempat, hindarilah penggunaan kata-kata yang berlebihan. Dan yang kelima, hindari kalimat yang rancu. Yang keenam, kalimat harus masuk akal. Yang ketujuh, hindari pengaruh bahasa daerah. Dan yang ke-8, perhatikan EYD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.